Sampai pada suatu saat saya sudah benar-benar ambruk, keluar masuk rumah sakit. Cobalah online, dia waktu pandemi mungkin ya hampir undang-undang sama Mbak Desi gitu ya. Terus saya ikut, saya sudah meluruhkan niat, pokoknya saya ingin sembuh. Kasihan suami dan anak-anak dan adik saya karena dia tinggal bersama saya, selalu ngurusin saya di rumah sakit. Saya sepakat harus jujur, itu pertama. Yang kedua, itu menurut saya adalah tidak basa-basi kepada apa yang kita rasakan. Jadi misalnya kita jengkel, kadang-kadang kita cari bahasa yang halus ya. Masa sih sama orang tua saya dendam seperti itu ya, atau saya sakit hati, kita cari bahasa yang halus. Saya merasa kurang nyaman, ternyata mental gitu. Jadi memang ya saya konsultasi lagi sama beliaunya. Kenapa ya kok begini? Kenapa tidak segera dapat gitu? Bahasanya apa Mbak? Setupnya apa? Emosi kita tidak punya basa-basi. Emosi kita tidak punya enggah-engguh kalau orang Jawa bilang. Emosi kita nggak punya sopan santun. Sampai emosi kita itu nggak punya rasa malu. Tidak punya harus rasa menghormati ABCD. Mohon maaf, bukan berarti saya mengatakan tidak hormat ya pada orang tua atau pada siapapun yang membuat kita itu merasa kurang nyaman. Ini aja aku bilangnya kurang nyaman, nggak langsung to the point gitu ya. Tapi ketika tapping, jadilah diri sendiri dan apa yang kita rasakan, karena itu adalah sumber emosi yang ada di kita. Itu saya, amazingnya itu lambung saya itu sembuh, bisa dikatakan kalau saya nggak boleh takabur gitu ya, bisa disebut 98% dari semua terapi yang saya lakukan. Dulu ketika saya sakit, saya selalu tanya kepada suami saya, rasanya perut nyaman itu seperti apa sih? Baru setelah tapping itu saya baru merasa, oh begini toh perut nyaman. Kemudian saya posting di Facebook, saya makan sambal, yang itu sama sekali nggak bisa saya lakukan. 1 titik cabai saja itu pingsannya bisa 1 minggu di rumah sakit. Suka diledekin sama Mas Yuyun. Tapi nggak gampang ya menurut saya. Tappingnya gampang sih, tappingnya sepertinya gampang. Itu ya hal yang ketiga, meremehkan terapi tapping itu sendiri. Karena cuman gini doang, ternyata bukan terapi yang kita bayangkan yang wah gitu. Itu adalah persoalan lagi yang perlu kita atasi. Karena kita merasa tapping ini sepele. Ya saya tekunin aja ya tadi itu ya, menurut saya 3 hal: jujur, tidak basa-basi, dan tidak menganggap sepele. Itu bagi saya pengalaman saya waktu melakukan tapping. Jadi alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menceritakan ke orang lain bagaimana rasanya perut nyaman. Itu setelah saya mengikuti terapi tapping yang konon sederhana tetapi ampuh luar biasa, terutama bagi saya.